gitu. Itu selalu mendesak, maunya anak-anak kita di perancangan produk itu menghasilkan sesuatu dan kita buat pameran gitu. Seperti orang TI ya. TI dulu, teknik industri kan biasanya tiap tahun ada pameran dia. Ya, bikin acara besar-besaran itu pasang tenda. Tapi semenjak COVID ini nggak ada. Dulu mereka selalu di ruangan di tempat terbuka yang ada pohon-pohon itu loh, apa namanya, Fakultas Teknik kita pasang tenda, terus ada beberapa meja, mereka pamerkan produk mereka. Dan dulu juga selalu ada perlombaan menghasilkan produk apa terus dipamerkan, kemudian ada penilainya. Ada jurinya ya, ada 2 orang juri. Dulu seperti Pak Irfan, Pak Taslim juga pernah jadi juri. Itu untuk seluruh USU waktu itu. Ya, yang salah satu dulu tahun berapa dulu pemenangnya itu yang menghasilkan gula yang bisa dimakan dikonsumsi oleh penderita diabetes. Ya, jadi ada anak perempuan karena ayahnya menderita diabetes, dia dari kecil, dari SD, dia sudah mulai mencari tahu apa itu diabetes, bagaimana mengatasinya, ya. Sampai dia terakhir jadi mahasiswa MIPA dan dia produksi gulanya itu. Nah, jadi ceritanya ya, menurut ceritanya, ayahnya disembuhkan dari hasil buatan anaknya yang menghasilkan gula, tadi proses diapain. Jadi kesimpulannya itu karena gula itu tidak bisa diserap. Jadi dia membuat gula yang bisa diserap, dicerna oleh sistem pencernaan kita sehingga tidak menghasilkan gula darah yang banyak gitu. Nah, dari situlah dia waktu itu 1 kilo entah berapa puluh ribu ya. Kemudian dia menang di tingkat USU, kemudian diperlombakan lagi ke tingkat nasional ke Jakarta dia di situ dan dapat penghargaan juga. Gulanya ada juga nih sampai sekarang. Apa namanya ya? Kalagit ya apa gitu namanya. Anak perempuan ya di beberapa tahun yang lalu. Seperti itu. Jadi bolehlah kalian misalnya menghasilkan sesuatu, jangan yang bermanfaat bisa dikomersialkan atau memang kita buat acara pameran ya, kan nggak ada pendukung kita, nanti tiap-tiap kelompok di situ kemudian kita cari jurinya dari dosen lain ya, dosen lain, terus siapa yang dapat nilai tertinggi nilainya A gitu ya. Jadi anak-anak belajar macam promosi memperkenalkan produknya ya, nanti komputernya, laptopnya bisa taruh di situ sambil di-show-kan itu diputar terus videonya gitu ya. Ini produk kami gitu. Ya, seperti itulah kira-kira. 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya. Yang perancangan proses disuruh lomba ya. Jadi mereka perancangan proses, mereka presentasi membawakan judul TRP-nya itu ada yang tentang saus, tentang macam-macam waktu itu. Jadi dosen mata kuliah itu yang menilai. Tapi ibu ada juga ikut nonton waktu itu. Ya mungkin ibu memang agak kepo gitu lah. Kalau dikasih tahu ibu ada waktu ibu ikut-ikut juga mendengar gitu ya. Jadi ibu ingin mengetahui sejauh mana anak mahasiswa kita kemampuannya. Seperti itulah. Nah ini tadi kita cerita invensi ya, penemuan dan inventornya. Jadi mudah-mudahan dari satu kelas ini ada berapa orang, 30 orang yang hadir termasuk ibu, keluar beberapa orang inventor yang hebat-hebat. Ya. Amin, Bu. Ya. Amin. Kayaknya banyak yang berminat senyum-senyum. Jadi paten ini adalah hak legal yang dapat dimiliki, dibeli dan dijual ya. Jadi kita bisa beli hak patennya. Nah, kebalikan dari paten adalah trade secret, TS. TS adalah informasi non publik.
yang digunakan untuk membuat produk. TS dapat berupa katalis tertentu. Nah, seperti tadi, kalau kalian berhasil membuat katalis yang cocok untuk transesterifikasi, biayanya murah, tahan, stabil, gitu kan. Bisa diregenerasi kali-kali, 10 kali pun masih tetap bagus kinerjanya, performance-nya, bisa lah itu bisa bisa dipatenkan. Tapi kalaupun nggak mau dipatenkan, misalnya kalau nanti patenkan misalnya ya, kadang-kadang begini kan, walaupun dipatenkan kan sebenarnya orang bisa beli dari kita ya kalau dia tertarik. Tapi kita agak pelit gitu, jangan sampai ditiru orang. Sehingga kita nggak mau patenkan. Kalau kita patenkan, itu orang lain tahu. Dan bisa jadi mereka meniru. Terus diubahnya itu beda sikit gitu. Beda sikit kan kita nggak bisa nuntut dia gitu. Ya, kita nggak bisa nuntut. Jadi lebih baik misalnya disimpan sebagai rahasia. Ya. Nah, TS mungkin berupa organisasi peralatan mikroelektronik seperti suatu smart chip atau kartu debit. Nah, ini TS ini mungkin tidak mengandung informasi baru, tetapi hanya informasi tertentu seperti kunci dari suatu D, ya, D-nya apa. Karena dia bukan milik legal, jadi produk yang bergantung kepada TS ini mudah diserang orang gitu ya. Nah, misalnya dia mudah dihilang dengan pindahnya si karyawan dari perusahaan tersebut. Nah, misalnya kita dipekerjakan di bagian R&D perusahaan apa gitu ya. Habis itu kita mendapatkan suatu penemuan. Penemuan itu dipakai oleh perusahaan ini. Tapi nggak dipatenkan. Kemudian kita dibajak oleh perusahaan yang pesaing misalnya. Oh, kami kasih kamu gaji 3 kali lipat. Mau nggak pindah ke tempat kami? Wah, tergiur dengan penghasilan yang lebih gede ya. Terus kita pindah. Rahasianya kita bawa bersama kita, pindah ke perusahaan pesaing. Nah, habis itu, ya ini rahasianya tadi udah hilang gitu. Perusahaan itu nggak bisa lagi produksi. Terus yang kedua itu yang kemungkinannya adalah pesaing menemukan rahasia kita. Wah, rupanya orang ini bikinnya seperti itu. Terus dia bikin. Udah dia bikin, dia patenkan pula tuh. Akhirnya kita tidak bisa lagi memproduksi benda yang sama. Kita bisa dituntut mereka. Walaupun tadinya milik kita, tapi karena kita tidak patenkan, orang lain menemukan rahasianya, terus dia patenkan. Sehingga walaupun udah berpuluh tahun kita produksi, kita nggak boleh lagi. Gitu. Itu udah jadi hak orang. Kalau kita mau produksi, kita harus bayar. Ini ya. Jadi jangan orang Indonesia ini seperti kemarin-kemarin itu kan batiknya punya orang Indonesia, tapi dipatenkan oleh Malaysia. Atau reok-reok itu, kesenian reok itu ya. Kayak apa tuh yang gede itu pasang di kepala terus goyang-goyang nari-nari itu. Itu mau dipatenkan sama orang Malaysia. Ya. Jadi kalau udah jadi milik orang itu, kalau kita mau apa-apa nanti bisa dituntut mereka gitu. Sebenarnya orang Malaysia itu banyak dari Jawa gitu ya. Orang Jawa yang pindah ke situ, bermigrasi, udah itu setelah bertahun-tahun jadilah mereka orang Malaysia. Ya. Padahal aslinya orang Jawa gitu. Atau orang dari mana pindah ke situ ya, yang dari Indonesia. Seperti itulah kira-kira. Dalam memutuskan apakah perlu mematenkan atau menjaga trade secret, maka biasanya perusahaan memilih cara ketiga, yaitu perusahaan menyajikannya dalam bentuk poster pada pertemuan-pertemuan teknik yang mana tidak banyak pesertanya. Ya, jadi rahasia kita itu kita tulis dengan lengkap di suatu poster. Ya, kita ikut conference yang ada sesi posternya, tapi conference yang tidak berapa terkenal, nggak banyak pesertanya, sehingga kemungkinan rahasia kita itu diketahui orang kecil. Ya, mungkin saking tidak nampaknya itu kita tulis kecil-kecil, tulis di situ di poster kita. Kemudian kita
pamerkannya itu di tempat yang agak terpencil, yang kira-kira orang nggak mau jalan ke situ, malas agak jauh gitu ya, dari pintu masuknya, agak jauh-jauh sedikit. Habis itu nggak ada AC-nya, panas, orang nggak mau ke situ. Atau misalnya, apa namanya, conference-nya yang temanya itu agak beda-beda sedikit dengan penelitian kita, dengan produk kita itu. Jadi orang tidak paham itu, ya. Jadi orang nggak tertarik, tapi sudah kita publikasi, maksudnya kita udah kasih tahu orang dalam bentuk ecek-eceknya sudah, tapi sebenarnya belum karena orang nggak perhatikan. Tapi itu menjadi apa namanya taktik kita. Jadi nanti kalau ada perusahaan misalnya patenkan, kita bisa tuntut mereka. Kami udah publikasi. Coba lihat. Ini kami tuliskan di poster ini tahun sekian, bulan sekian. Jadi orang itu tidak boleh lagi patenkan. Nggak bisa dia patenkan karena sudah dibuat orang lain. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini taktik dagangnya. Nah, tapi katanya kesimpulannya kita akan mendapati bahwa proteksi resmi yang diberikan oleh paten itu cukup berharga. Jadi nggak usahlah kita gitu, cukup berharga ya. Ibu ingat dulu asesor kita juga gitu ya. Asesor dari UI itu, dosen UI Teknik Kimia. Jadi dia pernah cerita, ini paten itu perlu katanya. Jadi waktu penelitiannya itu mereka berhasil, terus dia patenkan, kemudian ternyata ada perusahaan yang tertarik dan memberi darinya. Dan dia jual dengan ya harga berapa ratus juta lah gitu. Ya. Seperti itulah kira-kira. Nah, kalau di Amerika dia ada 3 jenisnya. Utility patent, design, dan living plan patents. Utility itu ini bisa jadi adalah komposisi bahan baku yang baru atau yang tidak nyata dan artikel pembuatan atau proses. Kemudian desain paten itu ciri-ciri hiasan itu ya dari suatu artikel pembuatan. Kemudian ada living plan ini yang menyangkut varietas baru misalnya ya yang direproduksi secara seksual oleh penemu. Nah, apa yang dapat dipatenkan? Kita lihat di sini kebanyakan utility patents itu adalah dokumen yang rumit karena kerumitannya ini biayanya mahal. Tetapi dia bisa mendapatkan perlindungan selama 20 tahun. Jadi sama dengan paten kita. Kalau yang DP ini desain paten itu dijamin selama 14 tahun ya. Jadi paten ini mencakup penampilan fisik dan non-fungsional dari sesuatu produk ya. DP ini tidak untuk senyawa kimia, meskipun bisa untuk peralatan perubahan kimia seperti ginjal buatan. Nah, ginjal buatan itu bisa dipatenkan, jenisnya adalah desain paten, karena dia merancang sesuatu gitu ya. Kemudian kita lihat persyaratan paten. Untuk mendapatkan paten, suatu produk itu perlu ada sesuatu yang baru, ya, yang berguna dan tidak nyata, tidak jelas gitu. Bahasan yang non obvious ini ibu juga susah menerangkan karena ibu udah baca-baca bukunya apa maksudnya gitu. Di sini katanya ini bisa menyebabkan ketidakpastian yang besar. Ya, oleh karena itu Mahkamah Agung Amerika itu mencoba membuat jelas maksud non obvious ini apa gitu ya. Dipertajamnya syarat non obvious itu dengan mendorong penyidikan menjadi 3 area. Yang pertama itu adalah lingkup dan kandungan seni sebelumnya. Sebelumnya itu benda itu macam mana sifat-sifatnya, ya nilainya macam mana. Kemudian yang kedua, kita temuan baru kita itu macam mana bandingkan dengan yang tadi yang sudah ada. Kemudian tingkatan keterampilan biasa dalam bidang penemuan itu. Jadi apa kelebihan dari penemuan kita itu, apa fungsinya yang lebih berguna gitu, ya. Nah, kita dapat membantu aplikasi proses paten dengan catatan yang teliti dan pengembangan produk tersebut. Nah,
ketika kita mengajukan ke lembaga yang kompeten untuk mendaftarkan paten kita, kan tadi paten sederhana itu bisa sampai setahun ya. Kalau yang paten lebih rumit itu 3 tahun. Nah, kita bisa membantu aplikasinya, waktu tunggunya dipersingkat dengan melampirkan logbook. Nah, makanya nanti anak-anak melakukan penelitian harus bikin logbook. Bisa jadi anak-anak nanti menemukan sesuatu yang hebat gitu ya. Terus dipatenkan. Nah, untuk memudahkan pematenannya itu, harus ada logbooknya. Itu bukti kerjaan kita bahwa kita sudah melakukan nih apa yang sudah kita buat tanggal sekian jam sekian sampai tanggal sekian jam sekian, buat ini kemajuannya kita dapatkan ini. Kemudian harus ada saksinya. Nah, kalau mahasiswa berarti saksinya itu adalah dosennya, dosen pembimbing yang nanti para sudah memeriksa betul ini kerjaannya dan hasilnya seperti ini. Nah, itu untuk membantu mendapatkan hak paten. Ya. Seperti itulah guna dari logbook itu. Nah, itu tadi cerita tentang paten. Sekarang aspek kedua, menyuplai informasi yang hilang. Nah, tadi ya, kalau ada informasi yang kurang-kurang harus dilengkapi. Karena kita memulai program yang mahal. Jangan sampai kita udah bangun satu pabrik ternyata tidak berhasil. Ya. Karena rupanya ada sesuatu yang nggak tahu kita gitu. Nah, untuk menemukan rincian produk memerlukan penelitian dan percobaan lebih lanjut. Ya, jadi kita harus melakukan percobaan lagi untuk mendapatkan informasi yang hilang tadi. Kita lihat contohnya. Penyisihan gas asam dari alur gas. Nah, ini prosesnya disebut sweetening. Membuat alur gas itu menjadi manis. Karena sebelumnya dia mengandung asam. Gas asam seperti CO2. Ya, CO2 itu nanti kalau kena air jadi asam karbonat. pH-nya jadi turun. Nah, kalau kita mau menghilangkan gas asam ini, kita sebutlah istilahnya sweetening, dibuat menjadi manis katanya. Ya, adalah proses yang umum di industri kimia dan pemurnian. Sebagai contoh dalam pabrik hidrogen ya, pabrik hidrogen metana dikonversi oleh steam reforming. Steam reforming itu maksudnya metana itu direaksikan dengan H2O ya. Kemudian terbentuklah hidrogen dan CO2. Gas CO2 ini harus disisihkan untuk mendapatkan produk murni. Ya. Pada pabrik saat ini penyisian CO2 ini seringkali menjadi penghalang untuk ekspansi kapasitas. Ya. Perusahaan kami ingin memperbaiki proses penyisihan CO2 dari alur gas. Bagaimana dilakukan? Ya, kita lihat ini reaksi pertama itu adalah reaksi sweetening yang biasa. Kita perlu 2 mol amina. Ya, jadi pelarutnya adalah amina. Jadi kita perlu 2 mol amina untuk mengikat, memproses 1 mol CO2. Dan di sini dihasilkan ion karbamat yang stabil. Ya. Nah, terus si Satori dan kawan-kawan yang bekerja di laboratorium di Exxon, dia dari hasil penemuannya ternyata katanya, kalaulah ion karbamat ini bisa dikurangi kestabilannya ya, macam mana membuat dia jadi tidak stabil, maka kita bisa menghemat jumlah amina yang digunakan. Nah, kita lihat reaksi kedua. Ya. 1 mol CO2 cuma butuh 1 mol 1 mol CO2 cuma butuh 1 mol amina. Wah, ini berarti setengah kali lipat ya. Setengah dari jumlah pelarut yang digunakan. Nah, dari hasil penelitian mereka, amina bagaimana yang bisa seperti itu? Jadi ternyata ya, yang bisa membuat ion karbamatnya tidak stabil, itu harus amina yang ada cabang-cabang di samping.
Ya, ada cabang-cabangnya di samping, ini yang disebut dengan hinda amin. Aminanya terlindungi gitu di tengah-tengah di sini. Ya. Dia menjadi tidak stabil karena ada gaya tolak menolak ini elektron yang dari gugus samping itu. Kemudian juga cuma masalahnya kalau si aminah ini makin terhalang, terlindungi, reaksinya menjadi lambat. Ya. Reaksinya menjadi lambat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa aminah yang terhalang itu hanya yang moderat gitu ya. Jangan yang terlalu berat terlindunginya itu sehingga dia tidak bisa bereaksi dia gitu. Ya, laju reaksinya jadi lambat. Kemudian juga ya, ini tadi jadi dia harus mempunyai nilai sterik yang tertentu. Nah, jadi spesifikasi dari penelitiannya harus bagaimana? Yang pertama bahwa produk baru ini dapat menggandakan kapasitas pabrik lama, harus dapat seperti itu, atau tidak perlu misalnya menggandakan kapasitas dengan membuat alat baru yang kapasitasnya lebih tinggi, tidak perlu. Jadi spesifikasinya adalah tetap peralatan yang ada di pabrik itu yang digunakan gitu ya. Dan reaksinya harus yang reaksi mekanisme kedua. Kemudian yang aspek kedua yang harus dipertimbangkannya, dia laju reaksinya tidak boleh lebih lambat dari reaksi aminah sebelumnya. Ya, paling tidak dia harus secepat pakai aminas konvensional gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Terus yang ketiga spesifikasinya adalah diinginkan untuk menyesuaikan kembali pabrik lama dengan produk baru. Jadi di sini semua peralatannya yang lama harus tetap bisa dipakai. Berarti kondisi operasi juga harus sama. Yang dulunya misalnya waktu pakai aminah yang konvensional, suhunya harus sekian 40 sampai 80 dan regenerasinya suhu 120. Maka untuk yang aminah yang pakai aminah terhalang yang baru ini, kondisi operasinya juga harus sama. Ya, supaya kita tidak perlu ganti alat baru. Kemudian katanya ternyata di pabrik yang sedang beroperasi ya, di dalam cairan penyerapnya itu ya, absorbennya itu ada logam vanadium yang digunakan untuk anti korosi, untuk mencegah korosi. Nah, dengan demikian berarti aminah kita yang baru itu tidak boleh bisa dipengaruhi oleh si vanadium tadi. Dia harus stabil, ya, tahan banting, tidak mudah tergoda. Nah, seperti itu si katalis, si aminah terhalang yang baru ini, gitu ya syaratnya. Jadi untuk mendapatkan produk ini, Satori dan kawan-kawan sudah menyeleksi sampai ratusan jenis aminah. Ya, untuk mendapatkan produk yang optimum. Nah, lusinan ya dari ratusan itu terseleksi lusinan, ya, lusinan hinda amin yang telah dipublikasi.
Ya, jadi kira-kira udah berhasil, mereka publikasi gitu ya. Yang mana menunjukkan kecenderungannya sebagai fungsi dari ukuran dan telah dipublikasi yang mana menunjukkan kecenderungan sebagai fungsi dari ukuran dan sifat kimia dari gugus terhalangnya. Ya, seperti itu. Kemudian tahapan yang dilakukan Satori itu adalah pertama dia harus memastikan bahwa hinde amin tersebut bereaksi via mekanisme kedua. Ya. Jadi jangan sampai capek-capek kita buat, ternyata mekanisme pertama yang dia ikuti. Kalau ikuti yang mekanisme pertama, berarti kita perlu kapasitas dua kali lebih besar. Ya. Tapi kalau tetap pakai yang penyerap yang lama, tidak perlu ya. Cuma di sini kita harus mencari amin yang cocok. Yang kedua itu yang tadi kecepatan absorpsinya itu harus sama, paling tidak sama dengan yang sebelumnya ya. Karena sebenarnya dari hasil penemuan mereka, kalau aminanya itu makin terlindung, maka harga K-nya makin besar ya, harga K makin besar, berarti reaksinya cepat gitu. Ya, jadi dari hasil penelitian mereka bisa menyusun amin-amin itu dengan derajat steric yang tertentu. Derajat steric hindering. Sama seperti misalnya ada anak-anak yang mau bikin percobaan pakai microwave, ya. Microwave itu dia cocoknya untuk pelarut misalnya yang konstanta di elektriknya tinggi. Ya, seperti itulah. Ada syaratnya. Makin tinggi dia makin bagus gitu. Ini kita bisa memilih hinde amin yang moderat, ya, tanpa memperlambat kecepatan. Jadi mereka harus cari derajat sterik dari masing-masing amina itu. Kemudian kelarutan dan stabilitas termalnya itu, apakah dia tahan panas, kemudian apakah dia bisa larut, maka kita bisa memasukkan gugus apa? Ini yang berapa nih? Oh, cepat kali. Ini dengan menambahkan gugus yang mudah larut, ya, seperti alkohol, ya. Jadi di sini ada alkoholnya, misalnya ada gugus alkoholnya, sehingga dia senyawa baru ini bisa larut dalam air gitu. Sama seperti yang sekarang dipakai itu di pabrik, namanya di etanol amin, ya, di etanol amin. Kemudian yang tahapan ketiga adalah kestabilan amina dengan adanya katalis vanadium tadi, ya, karena ada vanadium yang dimasukkan ke dalam larutan penyerapnya supaya tidak terjadi korosi, ya, maka dia harus ini amin yang digunakan tuh harus tahan terhadap vanadium ini. Walaupun ada si vanadium, dia tetap bisa bekerja dengan baik. Nah, seperti itu maksudnya ya. Nah, dari sini mereka menemukan, ya, amina baru yang sudah dipublikasi dan diproduksi secara massal. Ya. Jadi tidak gampang, mungkin bertahun-tahun dia harus melakukan percobaan sampai ke mendapatkan kesimpulan seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan?
Nggak ada ya. Dah, rehat 5 menit dulu. Ibu stop bicara dulu. Saya capek Ibu. Ya, silakan. Nah, kalau udah bilang stop itu si Maulisa baru muncul ya. Yang belum sarapan silakan sarapan. Tadi Ibu lihat pun ada yang sedang makan waktu tadi ya. Sambil makan-makan, boleh lah. Biar nggak ngantuk. Pagi-pagi hujan gitu ya, enaknya tidur-tidur. Ya, kita lanjut ya. Barusan Ibu lihat HP, ada kelas B udah hubungi Ibu. Sebelumnya kelas B pun nggak ada yang menghubungi Ibu. Sebelumnya perancangan produk itu jauh-jauh hari, kelas D itu paling rajin tuh si Rivaldi. Dulu-dulu udah hubungi Ibu. Yang lain tenang-tenang aja, nggak ada. Kalau 2000 berapa ya? Angkatan 2017 dulu kan 4 kelas ya. Yang kelas C itu Ibu sama sekali nggak pernah masuk ke kelas C. Ya, yang Ibu kenal tuh cuma kelas A, B, sama D. C itu enggak. Kayak itu Abang Pikri itu kan di kelas C. Jadi Ibu nggak kenal. Ibu kenalnya karena ada responsi. Waktu itu responsi praktikum gitulah. Nah, disitulah Ibu kenal. Oh, ini anaknya. Ada Tanael lagi. Tanael terus namanya aneh-aneh gitu ya. Itu kan Fikri Pramana pakai V dia. Habis itu Tanael terus ada apa lagi? Pokoknya mereka satu grup itu agak aneh nama-namanya itu. Jadi waktu itu Ibu responsi dan mereka bisa menjawab dengan baik, terutama Abang Fikrinya itu. Nah, disitulah Ibu kenal, oh ini Fikri, gitu ya. Kalau kelas C yang lain-lain Ibu tidak kenal itu. Habis itu kelas 2018 ini, 2018 Ibu kenal, oh Ibu kenal. ABCD Ibu kenal, kalau nggak salah. Karena Ibu ngajar Tarmo, waktu Tarmo Ibu masuk kelas BD kalau nggak salah. Kemudian masuk pemisahan, Ibu masuk AC. AB. AB tak apa? AB ya betul. Ibu yang milih waktu itu. Jarang. Sebenarnya Ibu biasanya nggak milih kelas tuh.
teman-teman ibu yang milih, terus ibu ambil. Yang 2019 ini ABCD sudah ibu pernah masuk. Ya, waktu termo kemarin tuh, termo 1, ibu masuk kelas BD. Habis itu pemisahan, waktu pemisahan ibu pilih AC. AC ya. Ya, betul. Ya, seperti itulah. Sebenarnya waktu perancangan produk kan ibu masuk semua kelas. Cuma waktu kelas angkatan 2017 ibu nggak ngajar gitu. Ibu cuma periksa ujian. Periksa ujian. Nah, seperti itu. Makanya nanti kelas ini ibu mungkin cuma masuk 2 kali atau 3 kali. Nah, karena itu ibu memberi tugas, ada tugasnya nanti. Cuma mungkin tidak minta presentasi ya. Kalau tahun lalu yang 2018 ibu minta presentasi, ibu masuk 3 atau 4 kali gitu. Kebetulan bab seleksi ibu yang bawakan, jadi ibu memberi tugas seperti yang ada di bahan kuliahnya tentang ban bekas, tentang apa snack untuk snack di pesawat. Nah, itu mereka kerjakan dan bagus. Informasi yang hilang yang bab ini adalah bab 5. Bab 5 ya. Jadi nanti akan ibu berikan tugasnya, tapi bukan sekarang, minggu depan. Setelah sampai ke menyuplai informasi yang hilang, kita sampai ke pertimbangan lingkungan. Ya. Masalah lingkungan merupakan bagian yang penting dari perencanaan produk. Dampak lingkungan biasanya dinilai berdasarkan analisis siklus hidup, life cycle analysis. Ini biasanya orang lingkungan banyak belajar, atau produksi bersih, ekologi industri. Nah, ini semua ada nih istilah ini. Istilah ini dikenal juga dengan istilah cradle to grave analysis. Ini katanya dari ayunan sampai ke kuburannya. Ya, jadi suatu produk yang baru itu dari pertama muncul sampai dia hilang itu kita harus tahu lewat jalur mana saja. LCA ini harus mencakup daftar lengkap mengenai ketegangan lingkungan, misalnya dia bisa menyebabkan apa ya zatnya itu, kemudian tentang penggunaan energinya, konsumsi air, emisi gas, residu yang beracun, ya, kemudian asidifikasinya dan agen penyusul ozon dan lain-lain. Dasar yang menggarisbawahi LCA ini adalah bahwa biaya bukanlah satu-satunya kriteria, tetapi harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Seperti tadi, seperti yang Bu katakan, kantong kresek itu kan murah ya. Dia ringan dari sekian banyak, dari sedikit bahan baku yang berasal dari petroleum, minyak bumi, kita bisa menghasilkan kantong plastik yang banyak-banyak. Nah, cuma masalahnya dampak lingkungannya bagaimana? Ya, kalau di negara Eropa mungkin mereka udah jarang pakai kresek, tapi pakai kantong dari kertas gitu, ya. Nah, LCA ini biasanya berlangsung melalui 4 tahapan. Pertama, kita definisikan tujuannya apa ya. Di situ definisi tujuan itu kita harus tetapkan dulu sistem kita itu apa. Sistem kita di sini adalah pabrik dan pemasoknya. Tujuan kita apa? Tujuannya adalah mencapai dampak minimum sistem terhadap lingkungan. Ya. Jadi bagaimana kita produksi dan produksi itu tidak menghasilkan limbah. Kalaupun ada limbah, limbahnya bisa dimanfaatkan. Ya. Ibu ingat dulu pembimbing ibu Pak Tatang cerita, jangan sikit-sikit limbah. Jadi zaman ibu dulu, kawan-kawan banyak yang tertarik pengolahan limbah gitu. Ya, jadi kata Pak Tatang, jangan sikit-sikit limbah. Memangnya Indonesia ini sampah katanya. Kalau teknologi prosesnya berkembang, itu tidak ada limbahnya. Semua bisa dimanfaatkan. Ya. Seperti itulah. Kemudian analisis inventory. Ini merupakan sejumlah neraca massa dan energi
sepanjang hidup si produk. Beban lingkungan yang mungkin berupa penyusutan sumber daya atau emisi limbah harus dianalisis. Ya, jadi banyak sekali yang harus kita analisa. Analisis harus mencakup produksi, keadaan tuna, startup, dan shutdown. Ya, jadi zaman sekarang kan apa-apa kita mau buat, misalnya kita harus analisis dampaknya. Ya. Mau membangun ini, kita analisis dulu. Mau membangun seperti misalnya, kalau di tengah-tengah kita itu mungkin, anak-anak mungkin sekarang bisa lihat, 10 rumah ada satu Indomaret, 10 rumah ada satu Alfamart, 10 rumah lagi ada Alfamidi. Banyak sekali. Apa dampaknya terhadap UKM? Yang kedai-kedai tradisional, kedai-kedai konvensional. Ya, jadi sebenarnya pemerintah daerah itu tidak patut, tidak boleh memberikan izin sebanyak itu kepada si Indomaret atau apa. Mereka kan konglomerat ya. Terus kita rakyat biasa misalnya, kita suka, oh ada AC-nya enak, dingin-dingin, nampak bersih gitu, rapi, terus kita suka ya. Padahal kalau kalian pergi ke kedai sampah, kedai yang tradisional itu harganya jauh lebih murah ya, tapi gara-gara kita tertarik itu mati semua kedai-kedai itu. Ini analisis termasuk juga dampak sosialnya ya, dampak terhadap lingkungan, kehidupan ekonomi kita. Ya, jadi di sini untuk mendapatkan suatu inventory dampak lingkungan produk perlu mencakup faktor-faktor proses memasukkan bahan baku, bagaimana, kemudian pembuatannya, penggunaan energi dan produk samping, limbah dan pengolahannya, pengemasan termasuk biaya, dampak dan fungsi, dan juga pembuangan akhir. Bagaimana ini semua ya harus dipertimbangkan. Penilaian dampak ini dilakukan dengan cara mengelompokkan inventory menjadi beberapa kelompok, misalnya sebagai sumber daya, emisi, pembuatan barang gitu ya. Mencirikan dampak tiap kelompok inventory. Jadi masing-masing kelompok itu mempunyai ciri bagaimana gitu ya. Kemudian kita evaluasi perbaikannya. Ya, kita mencari suatu fungsi dampak lingkungan dengan melampirkan pembobotan terhadap penilaian dampak pada langkah sebelumnya. Jadi langkah sebelumnya macam mana kita memberi nilai. Kemudian kita rancang produk untuk meminimumkan fungsi dampak lingkungan ini. Ya, kalau misalnya kalian belajar ketika profesi kan ada diajarin macam mana menilainya ya, mana lebih menguntungkan gitu. Hal ini bukan hanya berdasarkan ilmu pengetahuan saja. Jadi bagaimana merancang produk untuk meminimumkan itu bukan cuma masalah ilmu pengetahuan, tapi harus ada pilihan dari stakeholders, ya harus melibatkan pembuat keputusan, pakar dan pengacara lingkungan. Nah ini di sini ada contoh bagaimana masalah ini harus diselesaikan ya. Di sini contohnya adalah pembangkit daya Drax di Yorkshire Selatan. Ya, pembangkit ini adalah pembangkit listrik terbesar di Eropa, menghasilkan 4.000 megawatt, yaitu sekitar 7% dari daya yang dihasilkan di Inggris. Pabrik membakar 430 kg batu bara per detik, sehingga pabrik itu menjadi penghasil CO2 terbesar di negara ini katanya. Wah, saking banyaknya dibakar ya, 430 kg batu bara. Kalau pembakaran sempurna, maka kita bisa menghasilkan CO2 berapa banyak katanya gitu. Banyak sekali. Berhubung batu baranya mengandung 2% sulfur. Nah, batu bara itulah dia, ada sulfurnya. Pabrik menghasilkan 17 kg SO2 per detik. Nah, SO2 ini tidak boleh dibuang begitu saja ke udara. Bisa merusak kesehatan, bisa ya mengiritasi paru-paru kita, sistem pernafasan kita. Jadi untuk memenuhi peraturan lingkungan, 90% sulfur ini harus disisihkan. Ya. Disisihkan. Jadi di sini ada
teknologi utama untuk menangkap si CO2 ini, sulfur dioksida. Pertama menggunakan ini pelakuan wet limestone, batu kapur basah. Kita pakai kalsium karbonat yang dilarutkan dalam air, campur dengan air. Tak bisa dibilang dilarutkan karena kalsium karbonat itu kelarutan airnya nggak besar gitu ya, kecil. Jadi dia seperti lumpur warna putih gitu. Kemudian yang kedua adalah pelakuan dengan proses alkali ganda. Disebut alkali ganda karena kita menggunakan kalsium karbonat dan natrium karbonat. Dua macam dicampur. Ya. Terus yang ketiga adalah pemrosesan sodium karbonat kering. Kita menggunakan natrium karbonat yang tidak dicampur dengan apa-apa. Padatan, terus direaksikan dengan gas SO2-nya. Nah, seperti itu prosesnya. Ya, jadi kita lihat satu-satu. Pada proses batu kapur basah, lumpur CaCO3 bereaksi dengan gas asap. Jadi gas asapnya tadi ada CO2, ada SO2. Nah, SO2-nya bereaksi dengan kalsium karbonat menghasilkan kalsium sulfat. Nah, kalsium sulfat ini adalah gipsum. Ya, gipsum. Tahu kan gipsum itu? Kan misalnya orang yang patah tangan, patah kaki itu kan untuk perawatan itu kan dikasih ini gipsum ya, dikerasin itu kayak dibuat cetakan, jadi nggak bisa bergerak-gerak dia supaya sembuh dia, biar jangan tergeser lagi. Dan juga sekarang plafon gitu, plafon rumah ya, langit-langit rumah kita itu kan banyak yang pakai gipsum. Jadi nampak cantik dia, mulus. Kalau pakai kayu plywood itu ya, pakai papan plywood yang lapis itu, multiplex gitu, triplexi, ya kadang-kadang sering cacat gitu, nggak bagus. Jadi kita nampak bekas-bekas serat-seratnya gitu. Nah, kalau kita menggunakan batu kapur basah, setiap detik prosesnya menggunakan 27 kg batu kapur untuk menghasilkan 46 kg gipsum. Ya. Jadi dari reaksinya 27 kg batu kapur dihasilkan 46 kg gipsum. Nah, habis itu gipsum ini bisa dijual. Dijual sebagai lembaran atau papan dinding. Menguntungkan ya. Proses kedua, alkali ganda mencampur kalsium karbonat dan natrium karbonat dalam air. Ya, dalam air dan menggunakan campuran ini untuk menangkap SO2. Konsentrasi karbonat yang lebih tinggi dalam larutan berarti kinetika reaksi yang lebih cepat. Peralatan yang dibutuhkan jadi lebih kecil karena reaksinya cepat, maka alatnya menjadi lebih kecil, sehingga penyisihan SO2 lebih efisien. Yang proses ketiga, menginjeksi partikel kering natrium karbonat padat. Bukan dalam bentuk lumpur air. Ya. Jadi bukan dalam bentuk air, artinya dia tidak dilarutkan dalam air. Reaksi gas padat dapat dilangsungkan pada suhu yang lebih tinggi, sehingga tetap cepat. Jadi dia, karena padat gas, kita bisa lakukan proses ini pada suhu yang tinggi, ratus-ratus gitu ya. Nah, karena ratus-ratus, maka kecepatan reaksinya menjadi lebih cepat gitu. Partikel natrium sulfat yang dihasilkan itu kan produksi natrium sulfat ya, ditangkap oleh electrostatic precipitator. Ini alat yang untuk menangkap natrium karbonatnya. Nah, sekarang proses manakah yang paling kecil dampak lingkungannya? Kita lihat ya. Jadi dari ketiga proses ini menghasilkan CO2 untuk menangkap SO2. Ya, tiga proses ini. Batu kapur basah, alkali ganda, kemudian alkali padat. Ya, sama-sama menghasilkan CO2 untuk menangkap SO2. Ketiga proses ini dievaluasi pada basis ya, dievaluasi berdasarkan berapa ton CO2 yang dihasilkan per ton SO2 yang dipulihkan. Nilai yang terkecil dari parameter ini menunjukkan yang terbaik. Jadi kalau SO2
banyak ditangkap, CO2-nya hanya dihasilkan sedikit. Itulah yang terbaik. Ya. Nah, estimasi ketiga proses ini ditunjukkan pada gambar. Oke, mana dia? Kecepatannya, pindahnya. Ini gambarnya. Ya. Gambarnya seperti ini. Nah, kita lihat gambarnya itu dibagi menjadi seperti ini, penurunan sumber daya, pemanasan global, dan asbab fotokimia. Ini dampaknya. Asbab fotokimia itu, asbab itu apa? Asap kabut ya. Asap kabut, asbab. Ini pemanasan global ya. Jadi kita lihat seperti ini. Nah, ini 3 proses. Yang putih ini adalah wet limestone, yang batu kapur basah. Kemudian yang hitam nih pakai batu kapur ganda, alkali ganda. Terus yang ini adalah pakai yang natrium karbonat kering. Kita lihat hasilnya macam mana. Ya, ini penurunan bahan baku. Ini kali 100 katanya. Penurunan bahan baku yang agak gede sedikit, ini yang tengah ya. Karena kita menggunakan double alkali. Kita lihat, sedangkan yang batu kapur basah dan natrium karbonat kering itu imbang. Berapa banyak ton CO2 yang dihasilkan per ton SO2 yang disingkirkan? Jadi kita bukan membahas hasil pembakaran itu menghasilkan CO2, tapi kita membahas gara-gara reaksi si karbonat dengan SO2, dilepaskanlah CO2 itu ya. Jadi CO2 ini hasil reaksi dengan natrium karbonat, bukan dari hasil pembakaran batu bara ya, yang dikejauh. Kemudian ini global warming seperti ini. Ini fotokimia. Ya, smoke. Smoke tadi itulah asbab tadi. Ya. Nah, pertanyaan Ibu, mana yang paling baik dari ketiga ini? Wet limestone, double alkali, dry system. Wet limestone, Bu. Kenapa, Melissa? Karena lebih rendah dari ketiganya, Bu. Dari gambar. Apanya lebih rendah? Kadar CO2 per SO2-nya, Bu. Oh, bagus. Berarti ini kelas ini mendengarkan Ibu ya. Kemarin Ibu uji yang kelas. Kelas mana itu? Kelas C. Kelas C ya. Begitu Ibu tanya, langsung katanya, ini dry system. Karena paling tinggi nampak dia. Paling tinggi inilah yang terbaik katanya. Habis itu ada yang bilang, wet limestone. Kenapa wet limestone? Gak tahu dia. Jadi dia pakai kira-kira aja lah. Wet limestone aja lah katanya. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi bagus. Ada yang konsentrasi. Mungkin gara-gara Ibu bilang istirahat, si Maulisa baru muncul. Maka si Maulisa pun jadi lebih rajin ya. Cepat-cepat dia dengarkan dengan baik. Sebenarnya Ibu berencana gini, setelah Ibu mengajar gitu, habis itu Ibu kasih kuis. Langsung di situ diuji. Pasti semangat nanti. Nah, nengok kita lihat ya. Proses batu kapur basah adalah pemenang dari ketiga kriteria tersebut. Namun ya, jika tiap pabrik pembangkit daya mengadopsi teknologi ini, maka dunia akan kelebihan pasokan pasang dinding. Nah, ini tadi harus ada banyak yang harus dipertimbangkan. Bukan cuma sekedar, wah ini kan bisa dihasilkan gipsum yang banyak, ini bisa dijual, menguntungkan. Tapi kalau semua mengadopsi ini, macam mana nih kelebihan? Mau dibawa kemana gitu ya? Mau bawa kemana? Papannya itu jatuh harga lagi nanti.
nggak balik modal, ya. Seperti itulah kira-kira. Jadi batu kapur basah adalah teknologi yang digunakan oleh Drex, tetapi teknologi ini tidak boleh diadopsi oleh seluruh dunia, katanya. Saking banyaknya nanti kalau semua mengadopsi metode ini, nanti gipsumnya terlalu banyak. Semua rumah pasang gipsum. Dinding tembok pun bikin gipsum, meja gipsum. Tapi mungkin tidak kuat ya. Dan dulu waktu ibu penelitian dulu ya, kuliah dulu, ibu satu lab dengan anak-anak teknologi bahan ya. Teknologi bahan, mereka bikin apa ya? Mereka bikin pisau. Bukan pisau seperti yang kita lihat itu yang dari logam, kemudian dipakai untuk potong sayur, untuk kupas buah gitu ya. Enggak, dia berupa apa namanya ini? Keramik. Ya. Dia terbuat dari keramik seperti aluminium dioksida, Al2O3, zirconia, ZR, O2, zirconia, kemudian magnesia, MgO, seperti itu. Itu namanya keramik ya, keramik. Dia dicetak, jadi dia terbuat dari bubuk, ya, terbuat dari bubuk seperti misalnya alumina, terus dicampur sedikit dengan MgO-nya kan. Setelah dibiarkan dia ngendap, terus mereka ambil yang halus, yang masih terapung-terapung, terus dicetak, ya, dicetak, bentuknya menjadi seperti permen apa? Sukus ya. Zaman dulu sukus itu bentuknya segi empat ya. Segi empat kecil-kecil. Jadi ukurannya cuma 1,5 senti, Bu rasa. 1,5 kali 1,5 senti dengan ketebalan 1 senti mungkin, atau lebih tipis lagi. Cetak seperti itu. Nah, jadi dia cetaknya itu waktu itu penyerapan airnya itu pakai gipsum. Jadi gipsum taruh di bawah, hasil cetakannya taruh di atas, airnya itu turun ke si gipsum. Nah, pisau itu untuk apa yang bentuknya seperti kubus ya, seperti permen gula-gula gitu? Itu untuk mesin CNC. Pernah dengar CNC itu? Itu orang teknik mesin, orang mesin gunakan untuk memotong benda-benda dari logam. Ya. Jadi jangan kalian bayangkan dia memotongnya seperti kita pisau tak gitu. Enggak, dia mengikis seperti korondom itu. Jadi ini misalnya alatnya kan. Jadi ini digesek, putar. Bahan yang mau kita potong tuh kita putar. Jadi dia terkikis. Lepas satu lapis jadi kecil gitu. Jadi pisaunya itu namanya insert tool. Insert tool, dia bentuknya kecil aja. Jadi dia dipasang di situ. Dia dudukannya tetap. Jadi bahan yang mau kita potong tuh ya dikecilkan ukurannya itu yang berputar. Atau misalnya pisaunya berputar, benda yang mau kita potong tuh dibiarkan. Ya, seperti itu. Jadi tadi sebenarnya Ibu mau cerita manfaat dari si gipsum itu bisa digunakan sebagai penyerap. Ya. Atau misalnya kalau kalian bikin untuk ya sekarang yang banyak digunakan tuh untuk apa? Langit-langit rumah, plafon, atau untuk orang yang patah tulang ya. Atau macam-macam lah kalau misalnya gipsum itu bisa dihasilkan macam-macam benda dan sangat bermanfaat, bolehlah semua pembangkit daya itu mengadopsi proses batu kapur basah. Kalau bisa dihasilkan macam-macam produk dari gipsum. Nah, seperti itulah kesimpulannya, ya. Nah, kita sampai di sini saja. Minggu depan akan kita lanjutkan tentang spesifikasi akhir, ya. Kemudian ada tentang
prototyping, bikin prototipenya dulu. Habis itu ada skill up, skill down. Ya, macam mana memperbesar ukuran. Skill up masih lebih gampang daripada skill down. Jadi kemarin kita kan alat lab kita kan udah banyak yang rusak ya, alat lab OTK. Jadi habis itu rupanya Ibu Halimah kenal seseorang bapak-bapak, kayaknya dia direkturnya ya, direktur yang mereka apa perusahaannya, produk perusahaannya itu adalah satu pabrik. Mereka membuat peralatan pabrik dari hulu sampai ke hilir. Maksudnya dari penanganan bahan baku sampai jadi produk, peralatan yang diperlukan itu bisa mereka buat. Jadi berarti dia bisa bikin alat yang gede-gede gitu ya, kapasitas berton-ton. Nah, terus kita minta dia buat yang kecil, ukuran 2 liter gitu ya. Ukuran 2 liter, 5 liter. Terus kata bapak itu, oh ini lebih gampang scale up daripada scale down katanya. Ya, susah. Nah, alatnya dibikin sekecil mungkin gitu. Karena untuk praktikum kita tidak mungkin menggunakan bahan yang sangat banyak, ya kan? Bahan itu kan biaya. Dan kadang-kadang lagi kita pesan bahan kimia, dan biasanya yang membelikannya itu orang dari biro. Datang-datang udah kadaluarsa. Ya, udah expired katanya. Wah, gimana ini? Bajunya expired. Seperti itulah. Jadi yang Ibu salut itu dengan Bapak itu ya, yang tadi Ibu cerita itu, yang direktur apa itu yang bisa bikin satu pabrik itu. Padahal kalau nggak salah beliau bukan orang teknik kimia loh. Ya, bukan orang teknik kimia, tapi anak buahnya adalah teknik kimia dari mana-mana. Bapak itu lulusan IPB. Ya. Dan dia ternyata dia itu apa namanya? Kita nggak ada duit misalnya ya, untuk membuat alat. Jadi kalau kita mau minta Bapak itu buat, dia tanya, berapa budget kalian? Habis itu, apa yang mau kalian buat? Kita cerita. Terus dia buatkan. Dan dia menerima bayaran seadanya. Jadi artinya, dia ikut menyumbang untuk kita. Nah, nanti kalian tengok di PIK. Di PIK kan ada alat mixer satu yang bagus tuh ya. Alat baru. Coba kalian lihat-lihat ke sana. Itu buatan Bapak itu. Anak buahnya lah, perusahaannya. Ya, jadi sebenarnya ya katanya sebagai amal jahiliyah dia. Amal jahiliyah dia. Ya, apa namanya? Sedekah dia lah ya, buat baiknya untuk ya begitulah, berbuat baiknya itu. Ya, seperti itulah sumbang. Cuma kita nggak tahu, kita hari itu ada tunjukkan alatnya ke Bapak itu, ya ada kirim, tapi nggak tahu terjadi nggak ya, karena Bapak itu sebenarnya karena beliau bukan orang teknik kimia, kan nggak mungkin kita suruh dia merancang lagi. Kita harus bikin ukuran yang tertentu, segini, bentuknya seperti ini, terus kita kirim ke bapaknya gitu, terus bapaknya buat gitu. Kalau kita tidak bisa memberikan ukurannya kan bapak itu nggak sempatnya mikir-mikir sampai ke situ ya. Karena ya skill down itu tidak gampang. Ya seperti itulah kira-kira yang mau Ibu sampaikan. Nanti jadi kita akan sampai ke skill up, skill down. Kemudian ada yang terakhir itu adalah business plan. Gimana membuat suatu business plan. Jadi business plan inilah yang menjadi tugas akhir anak-anak nanti untuk nilainya. Jadi nanti harus produksi bikin dalam bentuk video. Jadi videonya itu ada bagaimana anak-anak menyusunnya dari kebutuhan, terus idenya apa, kemudian seleksi ide ya, menyaringnya, mengelompokkannya, sampai kita mendapatkan spesifikasi akhir dari produk yang mau kita hasilkan. Kemudian pembuatannya. Nah, pembuatannya itu juga kita harus membuat neraca masanya. Ya, kita harus hitung
bahan baku kita sebanyak ini, jadi produk berapa tinggal. Ya, jadi harus pandai menghitung. Kalau sistem batch, hitungnya sistem batch. Kalau sistem continue, hitungnya continue. Jangan salah. Terus itu harus direkam gitu, ada dokumentasinya. Kemudian produk jadinya, kemudian ada kemasannya juga, semua harus ditampilkan. Ya, sama seperti tadi Ibu bilang, kalau bisa ya nanti kalian pamerkan gitu ya. Pamerkan. Nah, inilah produk kami. Kalau dulu abang-abang kalian, senior-senior kalian tuh banyak bikin misalnya minyak rambut, lotion, obat anti nyamuk, lotion anti nyamuk, lipstick gitu. Macam-macam lah. Tahun lalu agak berbeda sedikit. Ada yang bikin makanan siap saji ya, rendang ya kalau nggak salah. Udah dalam kotak. Jadi untuk orang yang pergi hiking, pergi kemana-mana, jalan-jalan kemana, nanti tinggal panaskan, di dalamnya sudah ada makanan, tinggal dihangatkan atau apa gitu kemarin ya. Seru juga. Ada yang bikin mie kuning ya, mie hijau dia, kasih apa gitu. Terus ada yang bikin, apa namanya, bahan bakar padat. Kalau nggak salah, itu punya kelompok Irfan Gunawan ya, sama kawan-kawannya. Seru gitu ya. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi nanti videonya ditampilkan gitu. Nah inilah rekaman kami. Jadi anak-anak mulai sekarang, mulailah pikirkan apa yang mau kalian buat. Biasanya per kelompok. Cuma nanti yang menentukan misalnya kelompoknya berapa orang, nanti dosennya Pak Taslim. Ya, yang menilai nanti Pak Taslim. Cuma sekarang Ibu ingatkan, jadi siap-siapkanlah produk apa yang mau kalian hasilkan gitu. Dulunya sebenarnya Bu Maya minta di-upload ke YouTube gitu. Upload kemana, terus nanti ya gitulah. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu sampai di sini saja. Udah capek semua ya. Udah sarapan belum? Udah ya. Yang Ibu lihat nih cuma wajah Salsabila sama si Maulisa. Oh, ini ada si Jufikri. Ada Ahmad Iksan. Ahmad Iksan itu kan kalau nggak salah kan asisten lab OTK ya. Ini pun di lab OTK nih. Ya kan? Sebenarnya hari itu Ibu diminta ikut berpartisipasi, ikut memilih asisten lab OTK. Ibu nggak mau. Cuma ada Ibu lihat filenya gitu. Ibu lihat siapa-siapa yang lama. Kemudian Ibu ditanya, ini macam mana mahasiswanya? Ya Ibu ceritalah yang apa yang Ibu ketahui gitu. Begitulah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini aja dulu. Minggu depan kita lanjut lagi, insya Allah. Ya. Terima kasih, Ibu. Oh, ini cepat kali dia. Terima kasih. Biar Ibu cepat-cepat menyingkir katanya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Ya. Selamat. Sekarang siang apa pagi nih? Selamat siang lah ya. Pagi menjelang siang, Ibu. Oh ya. Oke. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa kapan-kapan ya. Ibu pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.